Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bersama saya Adi Chandra. Oke guys, hari ini kita akan mereview sebuah buku dari penulisnya bernama T.S. Arunda. Nah, jadi buku ini berjudul tentang lobby dan diplomasi. Itu ada seninya loh. Jadi berbicara itu nggak sembarangan. Jadi kata-kata itu ada makna dan harus disampaikan dengan cara yang baik. Lalu bagaimana sih menurut buku ini lobby itu bagaimana dan diplomasi itu bagaimana? Itu bisa kita baca melalui buku ini. Aku membaca buku ini pagi tadi guys. Bagaimana sih trik menyulap kata-kata untuk memikat orang lain? Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari buku ini? Nah, buku ini tuh akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih membangun rasa percaya diri. Nah, seringkali kita itu nggak confidence kepada orang, kepada ya berbicara di depan umum, padahal itu dibutuhkan loh. Ya bisa saja sih kalau passionmu di belakang kamera itu nggak apa-apa. Nah, bagi kalian yang kesulitan dalam meningkatkan kepercayaan diri, ada beberapa cara untuk membangun atau meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang pertama apa? Evaluasi diri. Nah, evaluasi diri di sini maksudnya mulai belajar menilai diri sendiri secara objektif dan jujur. Ya jujur aja, kalau kamu masih belajar ya belajar gitu. Kedua, penghargaan jujur terhadap diri. Kamu harus jujur terhadap diri. Kamu harus memberikan penghargaan. Wow, aku hari ini bisa. Wow, aku hari ini udah melakukan ini. Wow, aku hari ini udah bisa baca buku satu hari satu buku. Wow, hari ini aku udah membersihkan kamarku dengan baik, bahkan wangi gitu. Kan simple. Jadi harus berikan penghargaan. Yang ketiga, positive thinking. Nah, maksud dari positive thinking di sini ya jangan berasumsi gitu. Jangan berasumsi ya gitu. Jangan melakukan prasangka, tetapi kamu harus berpikir bahwa ya kamu pasti bisa. Kamu pasti memenangkan dalam perlombaan ini. Kamu pasti bisa juara satu. Kamu pasti bisa berbicara kepada siapapun. Kamu pasti bisa berteman dengan banyak orang seperti itu. Yang keempat, self afirmasi. Nah, self afirmasi ini seperti halnya mengatakan bahwa oh saya tidak bisa, kayaknya nggak bisa deh, aduh sulit, aduh nggak gampang gitu. Nah, ini sebenarnya nggak baik dalam membangun kepercayaan diri. Kamu harus mengatakan bahwa saya telah memegang kendali hidup ini, dan kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa gitu. Yang kelima, kamu harus berani mengambil resiko. Dalam hidup ini banyak sekali tantangan. Kamu akan menemukan banyak sekali yang namanya keputusan-keputusan yang harus diputuskan pada hari itu juga. Bahkan dalam beberapa deal kamu harus cepat memutuskan apakah kamu akan memilih A atau B. Nah, kamu harus berani mengambil resiko. Kalau resikonya yang A akan begini, kalau resiko yang B harus begini. Jadi intinya itu semua halnya itu ada resikonya. Jika seseorang ingin mengembangkan dirinya, kamu harus berani mengambil resiko. Kamu harus meluangkan waktu kamu. Seperti keenam, menikmati rahmat Tuhan. Kamu harus menyadari bahwa kamu telah diberikan kesehatan, kamu diberikan mental yang baik, kamu mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik, kamu mempunyai imajinasi, kamu mempunyai kata-kata, kamu bisa menulis. Jika sikap seperti itu dipelihara, maka ke depan kamu akan lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketujuh, menetapkan tujuan. Seringkali orang melakukan aktivitas tetapi tidak ada tujuan. Kamu mungkin saja sekolah di sekolahan yang tidak jelas kemana arah tujuannya. Tetapi tahukah bahwa sekolah tersebut misalnya ya, ada seorang yang baik kepada semua orang yang mampu untuk membantu kalian, untuk mengupgrade skill kalian. Sebenarnya kamu tinggal menentukan saja skill kamu, atau kamu ingin belajar apa, kemudian kamu menentukan tujuan. Kalau tujuan kamu ingin menyelesaikan 100 buku dalam sebulan atau 100 buku dalam setahun, ingin membaca semuanya, kamu akan menetapkan goal itu dan kamu akan memulainya. Jika kamu ingin memperoleh uang sebanyak 1 miliar, ya kamu harus melakukannya gitu loh. Kamu harus menetapkan tujuan itu. Why? Mengapa? Yang kedelapan, pengagum diri sendiri. Banyak orang yang tidak kagum dengan dirinya sendiri, bahkan tidak mengistimewakan dirinya. Kata Sujiwo Tejo, mereka tidak sopan kepada dirinya sendiri. Padahal ketika dirinya tidak mampu, ya jangan dilaksanakan. Tetapi jika kamu suka, ya laksanakan, karena kamu harus sopan kepada diri kamu sendiri. Yang kesembilan, jangan membandingkan. Kamu tidak bisa membandingkan kepada siapapun. Kamu adalah kamu.
Kamu nggak bisa membandingkan antara aku sama dia. Sejak Adam dilahirkan sampai kamu lahir, kamu itu berbeda. Jadi jangan pernah membandingkan dengan siapapun. Yang ke-10, bersyukur. Kamu harus lebih banyak bersyukur. Apabila seseorang terlalu fokus pada apa yang diinginkan, maka pikiran menciptakan alasan mengapa orang tersebut tidak bisa memilikinya. Jadi kamu harus bersyukur apa yang bisa kamu miliki. Kamu hari ini punya handphone, ya nikmati. Kamu hari ini punya tangan yang kuat untuk mengangkat air minum. Di pagi hari kamu harus syukur. Kamu bisa berlari seminggunya 6 kali dalam sepekan. Itu luar biasa banget loh. Kamu harus syukur itu ketika orang lain terbaring di rumah sakit. Nah, seringkali kalian di sekolah, kantor, atau majelis-majelis rapat atau konferensi, kamu berada duduk di belakang. Padahal kalau kamu ingin membangun kepercayaan diri kamu, kamu harus duduk di barisan di depan. Ke-12, berbicaralah di depan umum. Nah, kamu harus belajar ini guys. Kalau ada kesempatan untuk berbicara, kamu harus segera belajar berbicara di depan umum. Kalau ada kesempatan untuk bertanya, minimal kamu harus bertanya segera. Ke-13, kenali ketidaknyamanan. Kita tahu bahwa hampir semua orang memiliki rasa tidak nyaman. Bagaimana sih biar kamu tuh mengenali ketidaknyamanan itu? Kalau saya pribadi ya, saya untuk mengenali ketidaknyamanan, misalnya teman saya ajak makan 10 kali sehari, tapi dia nggak mau. Padahal ini kan menarik banget kan? Kita bisa happy di warung makan gitu kan, atau ngajakin ngopi gitu, tapi dia nggak mau. Atau tiba-tiba dia cuma tidur doang, kita ngerjain sesuatu, padahal kita pengennya ya enjoy bareng. Solusi yang terbaik adalah kamu harus memulai membuat diary harian. Kamu akan mencatatkannya di kertas dan menuliskannya dengan ringan saja. Kamu tuliskan bagaimana sih kondisi kamu hari ini. Ketika kamu menuliskannya, maka dalam 50-90 detik kamu akan lebih bahagia dan simple. Ke-14, kenali kesuksesan. Ini banyak sekali guys. Jadi kamu harus mengenali kesuksesan. Kamu harus berpikir positif, berpakaian yang rapi, hapus kenangan yang buruk, tinggalkan masa lalu, introspeksi diri, bersosial. Kamu join ke komunitas yang banyak. Kamu join kepada grup-grup yang positif. Mencari teman yang baik. Perhatikan postur, gaya tubuhmu. Apakah kamu harus tegak atau tidak? Kemudian carilah teman yang percaya diri agar kamu lebih percaya diri lagi. Yang ke-23, latihan, banyakin latihan. Kamu harus pergi ke tempat umum, kamu harus berbicara, kamu harus berbicara di depan kamera. Apapun yang kamu suka, kamu bisa katakan saja apa yang kamu ingin katakan. Do you wanna know? 24, nikmati pekerjaan. Kamu tahu bahwa pekerjaan itu banyak sekali. Dan ketika kamu telah memilih pekerjaan yang kamu suka, kamu harus nikmati. Jangan pernah tidak nikmati. Jika kamu tidak suka, tinggalkan. Tetapi kalau kamu suka, lakukan. Ke-25, bersikap rileks. Santai saja, jangan buru-buru. Santai saja, jangan buru-buru. Kamu pasti bisa. Kamu harus membuat daftar hasil. Kamu harus membuat timeline kamu, kronologis kamu, kejadian kamu apa saja, dan kamu setiap hari harus membuat centang-centang. 27, fokus pada hasil akhir. Jangan menang duluan, jangan gembira duluan, tetapi fokuslah pada hasil akhir. 28, bertindak positif. Ke-29, jauh dari kekhawatiran. Pasti kamu bisa. Terus berpikir sukses, mindset kamu sukses, lipat gandakan kepercayaan. Dan kamu harus membuat personal branding. Kamu harus iklan pribadi. Dan jangan blame. Kamu harus hindari mencari alasan. Hindari semuanya itu. Dan yang terpenting guys, kalau kamu pengen punya banyak teman, kamu harus mengingat namanya. Saya banyak sekali teman, tetapi saya tidak tahu nama-nama mereka. Akhirnya saya mencatatnya di dalam WhatsApp saya, dan saya harus menghubunginya dengan setiap hari. Ganti ketakutan dengan strategi. Kamu harus memiliki banyak waktu luang untuk belajar tentang buku ini, dan kamu harus memiliki tujuan yang realitas. Inilah buku yang dijelaskan dalam buku Lobby dan Diplomasi Itu Ada Seninya. Thank you very much for your attention. Saya Dijandra. Still better.